Shalom, selamat akhir pekan, saudara yang dikasihi Tuhan, senang bisa berjumpa lagi. Mari kita siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang baik, mendengarkan firman-Mu lagi di hari ini. Pimpinlah kami, beri damai sejahtera, berikan sukacita, sehingga kami dapat menikmati firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan dari Ayub 19 ayat 25. Tetapi aku tahu, penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Demikianlah firman Tuhan, Ayub 19 ayat 25. Tema kita, Tuhan adalah hakim yang adil. Tuhan adalah hakim yang adil. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kitab Ayub disebut sebagai kitab puisi, tetapi bukan fiksi. Ayub adalah orang yang nyata, di tempat yang nyata, yang mengalami kesengsaraan yang nyata. Dari sudut pandang manusia yang terbatas, seolah-olah bahwa Ayub sedang mendapatkan ketidakadilan dalam hidup. Ketika membaca kitab Ayub, seringkali orang mengajukan pertanyaan, mengapa orang benar mengalami penderitaan? Apakah orang benar tidak bisa menderita? Ayub kehilangan seluruh harta bendanya, kehilangan semua anak-anaknya, dia mengalami sakit parah yang busuk, istrinya turut menyumpahinya, teman-temannya mengguncingkan dia. Namun Ayub berkata bahwa kita tidak hanya menerima yang baik, tetapi juga harus siap menerima yang buruk. Saudara-saudara, dalam kitab Ayub dicatat bahwa Allah mengizinkan iblis mencobai Ayub. Hal pertama yang harus kita pahami, bahwa iblis sesungguhnya tidak berkuasa atas kehidupan orang benar. Allah lah yang berkuasa atas iblis dan juga atas manusia. Kisah Ayub menuntut kita agar percaya bahwa Allah itu adil dan berdaulat atas segala sesuatu. Ayub diperkirakan hidup sezaman dengan Bapak Abraham. Ia disebut berasal dari tanah Uz, yang hidup sebagai penggembala kambing domba, unta, lembu, dan lain-lain. Walaupun penderitaannya makin bertambah berat, Ayub tetap bertekun dalam imannya. Dia tidak mengerti mengapa Allah membiarkannya dalam penderitaan. Dia tidak bisa menyelami itu. Teman-temannya menyalahkan dia dan menuduh bahwa penderitaannya disebabkan oleh dosanya. Pada akhirnya, mereka ditegur oleh Elihu. Demikian juga Ayub ditegur oleh Elihu. Kenyataannya Tuhanlah yang berdaulat, yang kemudian mengalahkan iblis. Dan Tuhan berkenan memulihkan kembali keadaan Ayub dalam kesetiaannya. Saudara-saudara, menarik. Kita perhatikan dalam Ayub 42. Pada akhirnya Ayub berkata begini, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku yang tidak ku ketahui. Ayub 42 ayat 1-3. Kita lihat di sini bahwa Ayub menyadari keterbatasannya dan sekarang dia mengakui ketidakterbatasan Allah. Dia berkata, engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Saudara-saudara, orang beriman juga bisa diizinkan Tuhan mengalami ujian ataupun pencobaan. Kita belajar dari Ayub bagaimana meresponi penderitaan lahir batin. Pengalaman Ayub menjadi contoh penting bagi kita orang-orang percaya agar kita tidak pesimis menghadapi penderitaan. Kita juga tidak langsung menyerah atau bahkan menyalahkan diri atau menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain ketika kita mengalami penderitaan. Kita adalah anak-anak Tuhan yang sudah dipilih dan ditebus. Namun kita membutuhkan pembentukan agar semakin serupa dengan gambaran anaknya, Yesus Kristus. Kita dibentuk melalui firman-Nya, tetapi juga bisa melalui berbagai peristiwa sehari-hari, suka ataupun duka.
Karena itu kita membutuhkan iman yang besar untuk memahami kedaulatan dan keadilan Allah di tengah-tengah dunia yang penuh dengan dosa, dunia yang sudah subjektif, dan penuh dengan ketidakadilan. Di tengah-tengah berbagai ketidakadilan bahkan penderitaan, mari kita berkata seperti Ayub. Tetapi aku tahu penebusku hidup. Dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Luar biasa. Ayub dipulihkan oleh Tuhan. Ayub pernah mengalami penderitaan. Tetapi dengan iman kepada Tuhan, penderitaan itu diubahkan menjadi kemuliaan. Ada kebahagiaan ketika bisa melewati masa-masa yang sulit bersama dengan Tuhan. Dan melalui kitab Ayub kita diajarkan bahwa sesungguhnya Tuhan kita adalah hakim yang adil. Dia mengenal saudara dan saya. Dan dia pasti membela kita ketika kita tetap hidup di dalam iman dan kebenaran. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami percaya firman-Mu adalah firman yang hidup. Kami percaya Engkau Tuhan yang setia dan adil. Engkau tidak pernah membiarkan kami. Tapi Engkau memang mengizinkan bisa terjadi ada penderitaan untuk memurnikan iman, untuk membentuk kami, supaya kami semakin hari semakin menyerupai Kristus yang adalah gambar Allah yang hidup, yang menjadi teladan utama di dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan memimpin kami supaya kami tetap siap menghadapi segala situasi apapun dengan terus percaya dan berserah kepada Tuhan. Terpujilah Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah renungan kita. Tuhan memberkati saudara sekalian. Selamat berakhir pekan. Salam.